Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana cara membuat ujian di Google Form yang berbatas waktu dan dilengkapi dengan pengawas otomatis yang mampu merekam seluruh aktivitas peserta ujian kita. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Untuk dapat membuat ujian di Google Form yang berbatas waktu dan dilengkapi dengan pengawas otomatis yang mampu merekam seluruh aktivitas peserta ujian kita selama mengikuti ujian online, maka kita akan menggunakan add-on dari Google yang sering kita kenal juga dengan istilah extension yang dikenal dengan Autoproctor. Secara sederhana, saya dapat menyimpulkan bahwa Autoproctor ini adalah add-on dari Google yang nantinya dapat menggantikan peran dari pengawas ujian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini pemberian ujian kepada siswa itu sebagian besar dilakukan secara online dan berlangsung di rumah masing-masing siswa. Sehingga kita sebagai guru yang memberikan ujian tadi itu tidak dapat memantau dan mengawasi apakah siswa kita ini bekerja dengan jujur saat mengerjakan ujian online tersebut, tidak dibantu, dan tidak mencontek pada saat pelaksanaan ujian online tadi. Oleh karena itu, Autoproctor hadir untuk mengatasi masalah ini. Dengan menggunakan Autoproctor, ujian online kita di Google Form itu tidak hanya dibatasi dengan waktu, tapi juga dilengkapi dengan pengawas otomatis yang mampu merekam seluruh aktivitas peserta ujian kita selama mengikuti ujian online tadi, di mana aktivitas pengawasan itu atau aktivitas perekaman itu dilakukan oleh kamera yang berada di laptop, di PC, Android, iOS yang mereka gunakan pada saat melakukan atau melaksanakan ujian online ini, di mana rekaman aktivitas peserta ujian kita selama mengikuti ujian online itu akan direkam oleh Autoproctor dalam bentuk yang pertama, rekaman video atau foto, di mana Autoproctor itu akan mengambil foto atau video secara acak selama anak tersebut mengikuti ujian online. Sehingga tentunya Autoproctor bisa mendeteksi ketika ada orang lain yang berada di sekitar anak tersebut. Yang kedua yakni berupa rekaman suara atau noise detection, di mana Autoproctor itu bisa mendeteksi suara-suara berisik yang berada di sekitar anak tersebut selama mengikuti ujian online. Sehingga tentu Autoproctor bisa mendeteksi jika ada orang yang berbisik kepada anak tersebut. Dan yang terakhir adalah rekaman berupa tab switching, di mana tab switching ini adalah kemampuan Autoproctor mendeteksi ketika anak tersebut membuka tab baru pada saat pelaksanaan ujian online, misalnya saja untuk mencari jawaban. Dan semua rekaman ini akan dikirimkan dalam bentuk laporan ke server Autoproctor, yang tentunya laporan ini nanti dapat diakses oleh guru yang bersangkutan ketika ujian itu selesai, dan tentunya guru bisa menentukan dan mengambil sikap apakah anak yang mengikuti ujian online ini sudah bekerja dengan jujur. Dan tentunya sistem ini sama dengan sistem yang diterapkan oleh Pusmenjar dalam pelaksanaan UBKD atau ujian berbasis komputer daring, di mana pengawasan itu sudah digantikan dengan kamera yang berada di laptop atau PC yang digunakan oleh anak-anak saat mengikuti UBKD. Baik, sebelum
kita lanjut ke tutorialnya, saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana sih bentuk laporan rekam aktivitas peserta ujian selama mengikuti ujian online dari Autoproctor. Di sini kita lihat, ini ada satu sampel dari satu anak-anak atas nama Ahmad Wildan saat mengikuti ujian, tentu dengan menggunakan Autoproctor. Ini ada beberapa laporan. Di sini ada tertulis tidak ada wajah yang terdeteksi. Ini dalam bahasa Indonesia, nanti bisa disesuaikan yang masih dalam berbahasa Inggris. Ini beberapa kali tidak ada wajah yang terdeteksi, berarti ada indikasi anak ini melakukan hal yang negatif karena wajahnya tidak terdeteksi. Yang kedua, terkait kebisingan. Ini kita bisa putar pada bagian yang saya tunjukkan ini, tombol play ini kita bisa play. Maka kita bisa mendengar apa sih suara bising yang muncul pada saat anak ini melaksanakan ujian. Ini ada beberapa kali direkam oleh Autoproctor. Di sini ada tertulis beralih ke aplikasi berbeda selama 5 detik. Inilah yang saya maksudkan deteksi tab switching. Artinya anak ini beralih ke tab yang lain pada saat ujian itu berlangsung. Ini selama 5 detik. Bahkan Autoproctor bisa merekam total waktu yang mereka gunakan ketika beralih tab. Nah, ini tentu bisa menjadi penilaian bagi guru yang bersangkutan. Dan yang terakhir ini muncul pada menit akhir, mukanya baru muncul. Nah, silahkan dipertimbangkan. Ini adalah hasil laporan individu dari siswa yang mengikuti ujian. Ini tentu bisa menjadi bahan pertimbangan buat guru yang bersangkutan untuk menentukan apakah siswa tersebut betul bekerja dengan jujur atau justru tidak. Oke, ini adalah laporan dari Autoproctor terkait rekam aktivitas peserta ujian kita. Dan selanjutnya kita akan menuju ke tutorialnya, tentu bagaimana cara memperoleh atau memasang add-on Autoproctor ini dan menggunakannya. Oke, langkah pertama yang tentunya harus kita lakukan adalah membuat soal di Google Form. Di sini untuk mengefisienkan waktu, saya akan menggunakan soal yang sudah ada. Ini sudah saya persiapkan. Ini soal penilaian tengah semester. Soalnya hanya 2 saja karena kita hanya mau simulasi. Ini 2 saja saya cukupkan. Untuk memperoleh add-on Autoproctor atau memasang extension Autoproctor ini, silahkan menuju ke bagian yang saya tunjukkan saat ini. Ada titik 3 seperti yang tertera pada layar saat ini, kita klik. Kemudian kita menuju ke add-on seperti yang saya tunjukkan saat ini, tanda panah. Kita klik. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah muncul. Kemudian pada bagian search ini atau tab search ini kita tuliskan atau kita ketikkan Proctor saja. Dan sekarang sudah muncul timer plus Proctor seperti yang saya tunjukkan saat ini. Kita klik. Di sini sudah ada. Kemudian kita klik lagi. Oke. Langkah selanjutnya kita klik install seperti yang saya tunjukkan saat ini. Kita klik. Di sini ada dialog box. Kita klik continue. Kita tunggu, kita akan diarahkan untuk menggunakan email dari kita. Ini sudah nampak email saya, sudah muncul. Kita klik untuk memilih email kita. Di sini Autoproctor akan meminta akses. Kita klik mengizinkan seperti yang saya tunjukkan saat ini. Oke. Oke. Proses instalasi sudah selesai. Ini dia tandanya sudah muncul, installation successful. Kita klik OK. Ini adalah video tutorialnya. Jika ingin dilihat silahkan, namun tentunya dalam bahasa Inggris. Kita tutup saja karena saya juga nanti akan menjelaskannya. Kemudian kita klik done. Oke, sekarang Autoproctor sudah terpasang di Google Form kita. Kita tutup.
dengan mengklik tanda silang ini, close, seperti yang saya tunjukkan saat ini. Kita tutup. Untuk mengecek apakah autoproctor ini sudah terpasang, silahkan klik tanda add-on ini, seperti yang saya tunjukkan saat ini. Kita klik. Di sini autoproctornya udah muncul. Ini ada kata timer plus proctor. Kita klik. Di sini masih belum muncul fitur-fitur dari autoproctor. Untuk memunculkannya kita tutup dulu, kemudian kita refresh. Bisa tekan F5 atau tekan bagian yang saya tunjukkan ini, reload this page. Kita klik. Ini sudah merefresh. Kita tutup ini. Sekarang kita buka kembali add-ons ini. Kita klik kembali timer plus proctor. Di sini sudah muncul pengaturan, hasil, dan ini tolong artinya situs untuk bantuan. Untuk pertama kali silahkan menuju ke bagian pengaturan. Kita tunggu fitur autoproctornya. Oke, sekarang sudah muncul. Untuk bagian ini saya akan menjelaskan dengan sedetail-detailnya agar tentu yang ingin menggunakannya itu tidak kebingungan, karena saya temukan ada beberapa penjelasan terkait fitur dari autoproctor itu yang justru salah kaprah. Baik, langsung saja saya jelaskan fitur-fitur di autoproctor ini. Pada bagian sidebar ini terdapat 3 tab pada bagian atas yang tentu akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tab main atau tab utama, kemudian ada tab timer dan ada tab proctor. Turun ke bawah, di sini kita bisa melihat angka. Remaining ada 200, kemudian ada logo timer, kemudian ada 50, ada logo proctor. Jadi ini bisa dilihat di atas. Ini logo proctor, ini logo timer. Di sini saya akan jelaskan supaya tidak salah kaprah. Arti dari 200 ini adalah jumlah percobaan kita. Misalnya kita ingin memberikan ujian kepada anak-anak dengan menggunakan autoproctor yang hanya batasan waktu saja. Jika kita hanya menggunakan batasan waktu, maka kita mendapatkan percobaan sebanyak 200. Jadi ketika sudah diakses sebanyak 200 kali, maka autoproctor sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Dan ingat, add-ons ini adalah add-on berbayar. Jadi kita hanya diberi uji coba sebanyak 200 hanya untuk penggunaan timer saja. Namun jika kita ingin menggunakan timer dan proctor, artinya ada batasan waktu, ada pengawas otomatisnya, maka autoproctor itu hanya memberikan 50 kali percobaan saja. Jadi ini yang perlu dipahami. Kabar baiknya lagi, karena saat ini kita berada dalam masa pandemi, maka pihak Google itu mulai merenggangkan percobaan ketika kita ingin menggunakan timer saja, yaitu sebanyak 500 kali. Namun untuk penggunaan proctor lengkap dengan timer itu hanya dibatasi sebanyak 50 percobaan. Yang tentunya dihitung dari yang saya katakan tadi, tiap kali siswa mengirim maka itu akan dihitung 1 kali percobaan. Kemudian selanjutnya di sini ada opsi enable timer dan enable proctor. Tentu ini sudah dipahami. Jika kita hanya ingin menggunakan waktu saja tanpa ada pengawas otomatis, silahkan diancentang bagian proctor dan dicentang bagian timer. Namun jika kita ingin menggunakannya lengkap, maka bagian proctor ini juga dicentang. Jadi kita akan simulasi, kita pakai dua-dua, enable timer sekaligus proctornya. Kemudian di sini ada bagian max number of attempts. Ini artinya apa? Ini artinya adalah batasan yang kita berikan kepada siswa-siswi atau peserta ujian kita, berapa kali mereka bisa mengakses soal ujian ini. Jika kita menginginkan anak tersebut hanya mengakses 1 kali saja, tidak berkali-kali, silahkan pada bagian ini diisi dengan angka 1. Namun, tentunya kita sudah belajar dari pelaksanaan ujian online, itu biasanya ada sedikit masalah, entah itu terkait jaringan yang down atau baterai dari handphone anak kita itu lowbat.
Jadi tentunya ketika kita menuliskan angka 1 pada bagian ini, maka dia tidak akan dapat masuk untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, saya merekomendasikan pada bagian max number of attempts ini diisi dengan angka 3 atau 4. Kemudian bagian yang kedua ada test link. Test link ini berisi link yang nantinya akan kita bagikan ke siswa untuk siswa akses dan dapat masuk ke ujian yang sudah kita buat di Google Form. Jadi biasanya ketika kita tidak menggunakan autoproctor, maka link yang kita kirim ada pada bagian ini. Di sini kita bisa melihat link ini yang kita kirim. Namun, karena kita menggunakan autoproctor, maka link yang akan kita kirim adalah link ini yang saya tunjukkan. Oke? Kemudian selanjutnya di sini ada opsi choose classroom. Jadi ketika kita mempunyai classroom, pada bagian ini kita bisa manfaatkan tentu dengan mengirim ke classroom yang kita ampuh. Ini sisa dikirim ke classroom yang nantinya akan diakses oleh siswa kita. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada tab atau tombol copy link. Jadi link ini tidak perlu kita copy manual, cukup menekan copy link ini. Nanti setelah kita atur semua pengaturan di autoproctor. Untuk instruction ini silahkan diklik untuk lebih lengkap mengetahui tentang yang saya tunjukkan di atas ini tadi. Jadi pada bagian ini nanti silahkan diklik. Ini ada petunjuknya. Oke, itu penjelasan terkait tab utama. Sekarang kita ke tab timer. Kita klik tab timer. Tentu di sini ada durasi atau durasi ujian kita berapa lama. Misalnya saja 5 menit ya. Ini contoh saja. Kemudian di sini ada start date atau tanggal mulai. Tentu ini menunjukkan bahwa ujian kita itu dimulai pada tanggal sekian. Artinya ketika siswa mengakses sebelum tanggal yang kita tetapkan, maka tentu dia tidak dapat membuka ujian tersebut. Itulah arti dari start date. Ya oke, kita coba untuk tanggal hari ini. Kemudian selanjutnya adalah start time atau waktu dimulai. Kapan atau jam berapa ujian ini akan dimulai. Dan tentunya ini sangat aman, kita bagi dulu linknya ke siswa karena ujian tidak akan dimulai sebelum waktu yang kita tentukan. Misalnya kita ambil waktu yang sekarang jam 7:05. Ini AM PM ya. Kita ambil dulu renggang waktu karena saya masih mau menjelaskan. Saya ambil misalnya 10. Oke. Kemudian kita klik di luar dari box. Ini sudah masuk. Jadi tolong diperhatikan IM dan PM itu diperhatikan karena aturannya dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada end date atau tanggal berakhir. Ini kita centang jika kita ingin menggunakan. Jika pelaksanaan ujian itu hanya 1 hari, silahkan dipilih dengan hari yang sama. Kita klik. Kemudian selanjutnya adalah end time atau waktu berakhir. Jika kita ingin menggunakan, silahkan. Kapan waktunya berakhir? Karena waktunya 5 menit, silahkan 5 menit dari 7.10 itu berapa. Tapi kalau saya sarankan agar tidak terjadi chaos pada saat pelaksanaan ujian, maka end time-nya ini kita beri jarak, kita prediksi saja. Kira-kira kalau terjadi trouble pada saat pelaksanaan ujian, itu kita butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan, sehingga siswa ini tidak rugi. Karena ketika kita menetapkan 5 menit dari 7.10 adalah 7.15, kemudian ada siswa yang bermasalah, maka di atas jam atau di atas waktu 7.15 itu, siswa tersebut sudah tidak bisa mengakses ujian. Jadi saran saya silahkan diberi kerenggangan waktu, atau tidak usah diisi, atau dikosongkan saja. Kemudian karena ini kita mau simulasi, kita beri waktu saja. Kita batasi sampai, karena saya masih mau menjelaskan, nanti ujiannya berakhir di 7.40 ya. Selanjutnya adalah auto close test atau tes tutup otomatis. Artinya adalah ketika waktunya sudah habis berpatokan di end time ini, maka tes itu akan tertutup secara otomatis. Yang perlu jadi catatan,
siswa tersebut harus mengirim jawaban sebelum waktunya habis. Jika waktunya sudah habis, siswa tersebut belum sempat mengirim jawaban, maka secara otomatis jawaban siswa tersebut akan hilang, tidak akan terekam, dan tes ini akan tertutup. Jadi perlu pertimbangan. Saran saya, bagian ini tidak usah kita centang atau tidak usah kita gunakan, karena yang sering terjadi di lapangan adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Atau jika siswanya disiplin, memang mengirim sebelum batas tes berakhir, silahkan aktifkan auto close testnya. Oke, saya pribadi itu saya tidak menggunakan auto close test, dan juga end time-nya itu juga biasanya saya kosongkan. Oke, ini tidak usah kita pakai. Selanjutnya di sini ada tombol update setting. Ini sangat penting. Setelah kita men-setting setiap tab khusus untuk timer dan proktor, itu wajib mengklik update setting. Karena jika kita tidak mengklik tombol ini, maka settingan kita yang sudah kita lakukan di timer ini itu tidak akan tersimpan. Oke, kita klik update setting. Ini setting sudah successful. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan beralih ke tab yang terakhir, yang ketiga, yakni tab proktor. Kita klik tab proktor. Di sini ada tracking atau pelacakan. Yang pertama terkait tab switching. Ketika kita mengaktifkan bagian ini, maka auto proktor ini akan dapat merekam ketika siswa kita itu beralih ke tab yang lain pada saat pelaksanaan ujian online. Kemudian yang kedua adalah tab kamera. Tab kamera ini jika kita mengaktifkan, maka tentunya auto proktor akan dapat membaca ketika siswa tersebut menghilang dari kamera. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, contohnya siswa tersebut beralih ke tempat lain, maka penangkapan kamera ini akan kosong, atau dalam bahasa sistemnya auto proktor itu no face detection, atau tidak ada wajah yang terdeteksi. Itu akan direkam oleh auto proktor jika kita mengaktifkannya. Dan auto proktor juga akan merekam ketika ada dua wajah yang dibaca pada saat pelaksanaan ujian ini jika ada orang lain di sekitar siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mikrofon. Nah, ini sudah jelas. Ketika kita mengaktifkannya, maka auto proktor akan dapat mendeteksi suara-suara bising atau noise yang berada di sekitar siswa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah foto at random. Ini artinya ketika kita mengaktifkan, maka auto proktor nanti akan mengambil foto secara random. Seperti contoh laporan yang di awal saya sampaikan, foto itu diambil secara random. Bagian pengaturan ini silahkan dicentang semua. Kemudian kita menuju ke bagian communication. Di sini ada me after the test. Artinya ketika kita mencentang kotak ini, maka seluruh file audio dan gambar hasil rekaman dari auto proktor yang disimpan di cloud itu akan tersedia buat kita setelah tes berakhir. Kemudian yang kedua, yakni user during the test. Artinya ketika kita mencentang user during the test ini, artinya adalah saat pengguna mengikuti tes, auto proktor itu dapat memberitahu pengguna secara real time jika pelanggaran terdeteksi. Misalnya, jika auto proktor mendeteksi kebisingan keras di lingkungan, peserta tes itu akan diberitahu. Peserta tes atau ujian kita kemudian dapat mencoba dan mengurangi kebisingan, sehingga tentunya skor kepercayaan mereka tidak akan terpengaruh secara negatif. Itu arti dari dua kotak di communication ini, atau dua item di communication ini, yang tentunya baiknya kita centang semuanya. Setelah itu, jangan sampai kita lupa selalu klik update setting. Di sini kita klik lagi update setting. Kita klik. Oke, setting successful update. Kita klik OK.
seluruh pengaturan sudah kita lakukan di autoproctor. Namun kita kembali dulu ke timer tadi. Di sini ada bagian yang kita kosongkan tadi, end time. Jadi kita centang saja bagian end time ini. Kemudian kita pilih kembali. Ini hanya praktek saja ya. Kita pilih 7, pukul 7, kita pilih paling akhir 59. Oke. Ketika sudah, kita klik di luar. Ini sudah selesai pengaturan waktu. Itu saja pengaturan yang ingin saya review. Selanjutnya kita akan melaksanakan ujian. Namun sebelum kita melaksanakan ujian, perlu saya ingatkan, pada bagian Google Form ini juga ada pengaturan yang perlu kita setting. Kita buka pada bagian ini. Misalnya pada bagian umum ini jangan sampai ada yang tercentang. Ke bagian persentase ini yang perlu diisi, yakni tentu pesan konfirmasi supaya siswa atau peserta ujian kita tahu bahwa jawabannya sudah terkirim. Kemudian pada bagian tampilkan link, saya rasa tidak perlu. Kemudian untuk bagian quiz atau tab quiznya ini, tentu ini jadi pilihan buat kita apakah kita ingin menampilkan nilai setelah siswa kita mengerjakan atau tidak. Pada bagian nilai poinnya juga dicentang dan kita klik simpan. Oke, setelah itu kita akan melakukan simulasi ujian. Dan tolong diingat lagi, link yang dikirim bukan link yang berada pada Google Form, tapi link yang berada di autoproctor. Letaknya pada bagian yang saya tunjukkan ini, utama atau main. Kemudian ini linknya. Untuk mengcopy silahkan klik pada bagian bawah ini, copy link. Kita copy. Sekarang kita akan simulasi. Satu akun nanti akan berperan sebagai siswa yang akan mengikuti ujian dengan link yang sudah kita bantu. Baik, sekarang kita akan melakukan simulasi ujian. Akun ini akan berperan sebagai peserta ujian. Dan untuk simulasi ujian saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Ini adalah link dari autoproctor yang tadi. Sisa kita klik enter. Kita tunggu prosesnya. Sambil menunggu, saya sampaikan bahwa autoproctor ini juga dapat diakses melalui Android dan iOS yang dimiliki oleh siswa kita masing-masing. Tampilan ini juga akan muncul di Android jika siswa kita membuka link ini via Android. Pada bagian ini kita klik Got It. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita tunggu tab ini berubah menjadi warna biru. Di sini ada tulisan you can click OK in a few seconds. Ini sudah muncul, kita klik. Jadi tampilan ini sama dengan tampilan di Android persis. Di sini autoproctor akan meminta izin untuk menggunakan mikrofon untuk merekam suara noise yang berada di sekeliling siswa tersebut. Silahkan klik izinkan. Kita tunggu prosesnya sampai menuju ke 8. Di sini autoproctor lagi meminta izin untuk menggunakan kamera dari laptop yang kita gunakan atau nanti juga handphone yang siswa kita gunakan. Kita klik izinkan. Kita tunggu. Ini pertanda bahwa kamera itu sudah aktif. Ada logo merah. Kalau menggunakan Mozilla, tampilannya di sini. Kalau menggunakan Google Chrome, maka tampilannya di tab berlogo merah. Nah, ketika di tab itu ada logo merah di sini, titik merah bulatan, itu artinya kameranya sudah berfungsi. Oke. Sekarang ini sudah masuk di tes. Ini waktunya. Di sini ada noise detection yang akan mendeteksi suara kita. Oke, ditulis namanya misalnya Wildan. Sini 86, kita jawab. Stigmotropisme ini kita jawab saja. Seismonasti. Dan tolong diingat baik-baik, hal yang perlu diperhatikan ketika menjawab soal adalah jika kita menggunakan hanya Google Form saja, maka setelah mengerjakan soal cukup mengklik kirim. Namun, jika kita melengkapinya dengan autoproctor, maka siswa ini harus melakukan 2 langkah pengiriman jawaban.
Yang pertama, mengklik kata kirim pada bagian bawah ini, diklik. Yang kedua adalah mengklik after submit test. Tolong diingat langkahnya, klik kirim dulu baru klik after submit test. Jika yang diklik yang warna hijau dulu, yang klik after submit test ini, maka semua jawabannya tidak akan tersimpan. Tolong diingatkan siswa kita. Jadi stepnya adalah mengklik kirim dulu atau submit yang berwarna biru, kemudian mengklik kata klik after submitting test pada bagian yang saya tunjukkan ini, pada bagian atas dari Google Form yang digunakan. Nah, ini kan sajiannya dalam bentuk autoproctor, tapi soalnya dari Google Form. Setelah kita klik submit tadi, lanjut menuju ke klik after submitting test. Kita klik, akan muncul dialog box seperti ini untuk memastikan ke kita, konfirmasi, kita klik yes. Pada bagian ini kita klik oke, test complete, congratulations, kita klik oke. Tahapannya sama dengan di Android, juga akan diminta seperti tadi. Tolong diingat, klik submit dulu baru klik yang tombol warna hijau pada autoproctor. Di sini sudah muncul lihat skor karena kita tadi men-settingnya siswa dapat melihat skornya. Namun tentu jika siswa mengklik lihat skor ini, maka tab baru akan terbuka. Dan ini juga akan langsung dibaca oleh autoproctor. Nanti kita lihat laporannya. Oke. Ini sudah selesai, autoproctor juga sudah selesai. Sekarang kita akan melihat laporan dari pelaksanaan ujian ini di akun guru. Tentunya kita lihat hasilnya di akun autoproctor kita. Oke, sekarang kita akan melihat hasil dari pelaksanaan ujian tadi dengan menggunakan autoproctor. Untuk melihat hasilnya, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka soal kita di Google Form tadi, kemudian menuju pada bagian add-ons atau pengayah seperti yang saya tunjukkan ini. Kita klik, kemudian pilih timer plus proctor, autoproctor tadi, kemudian menuju ke bagian result, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah result, dalam bahasa Indonesia adalah hasil. Yang ini kita klik, kita tunggu. Sekarang sudah muncul. Di sini hanya satu saja tadi yang mengerjakan atas nama Ahmad Wildan. Jadi ini otomatis dibaca dengan email atau Gmail yang mereka gunakan. Ternyata skornya dapat 100. Kita lihat. Untuk melihat silahkan klik kata ini atau bagian kotak ini, diklik saja. Ini adalah hasilnya. Untuk melihat hasil rekaman aktivitas peserta didik selama mengikuti ujian, silahkan mengklik pada bagian skor kepercayaan ini, yang 100% ini. Kita klik. Ini adalah hasil dari rekaman aktivitas peserta didik. Perlu diingat, karena audio sekarang saya gunakan untuk merekam, maka audio di laptop saya ini tidak melacak noise detection. Jadi itu yang perlu diingat, makanya pelacakan noise detection itu tidak ditemukan di laporan dari autoproctor ini. Kemudian yang kedua, foto yang diambil secara acak. Ini sudah muncul foto-foto dari peserta ujian yang diambil secara acak. Kemudian terkait dengan tab switchingnya tadi, karena saya lihat di sini ternyata ketika di akhir setelah jawaban dikirim, tab switching itu tidak termasuk atau tidak terbaca pelanggaran di dalam autoproctor ini ketika dilakukan setelah mengirim jawaban yang sudah dikerjakan oleh siswa yang bersangkutan. Jadi yang terbaca hanya foto acak saja, dan kita lihat siswa ini tetap berada di depan kamera. Artinya siswa ini mengerjakan ujian dengan jujur. Oke, sekarang kita lihat ke aplikasi. Ada yang ingin saya perlihatkan sedikit pada bagian ini. Di sini ada autoproctor. Di sini sudah berkurang satu kali percobaan kita karena kita menggunakannya untuk satu siswa. Jadi ini akan berkurang sampai jumlah ini habis dan kita diwajibkan untuk membeli. Jadi autoproctor ini adalah add-ons yang berbayar dari Google. Jika ingin menggunakan atau masa percobaan kita atau jumlah percobaan kita sudah habis, kita harus membelinya. Demikian tutorial saya terkait bagaimana cara membuat ujian di Google Form yang berbatas waktu dan dilengkapi dengan pengawas otomatis
yang mampu merekam seluruh aktivitas peserta ujian kita selama ujian online berlangsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.